Kita lanjutkan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallina alladzina hum 'an salatihim sahuna alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini disebut surat Al-Ma'un karena di akhirnya ada kata-kata Al-Ma'un. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah surat Ar-Ra'aita karena di awalnya ada Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ar-Ra'aita ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Boleh juga dibaca Ar-Ra'aita. Jadi hamzah yang kedua dihapus. Saya praktekkan nih. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ba ketemu ba, bisa diidgham menjadi yukadzib biddin. Dengarkan, tolong ditirukan setelah itu. Araital ladzi yukadzib biddin. Monggo. Araital ladzi yukadzib biddin. Sekali lagi. Araital ladzi yukadzib biddin. Lebih enak apa lagi? Lebih ringkas. Nah, lebih ringkas lebih enak. Aroaita, ringkas. Yukadzibu biddin, yukadzib biddin, tambah enak. Nah, maka qiraah ini, ilmu qiraah ini sangat penting supaya kita lebih semangat baca Quran. Allah mengatakan, aroaita, apa pendapat kamu wahai Nabi atau wahai orang yang baca Quran? Alladzi, terhadap orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, terhadap hari pembalasan. Jadi din di sini bukan agama tetapi apa? Al-hisab, yaitu pembalasan atau al-jaza. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang yad'u, mendorong al-yatim, anak yatim. Maksudnya mengambil haknya anak yatim, seolah-olah didorong sehingga dia tidak mendapatkan haknya. Wala yahuddu, dan dia tidak menghasung ala, untuk ta'amil miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailun, maka binasa, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Siapa orang salat yang binasa? Alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, an salatihim, dari salat mereka, sahun, mereka lalai. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu yura'un, riya. Jadi salatnya hanya karena riya, bukan karena pengen pahala. Wa yamna'una, dan mereka itu mencegah al-ma'un, barang-barang yang dipinjamkan, barang-barang yang biasa dipinjamkan antar manusia. Surah ini bicara tentang orang kafir sama orang munafik. Sebenarnya kafir sama munafik itu sama-sama kafir. Munafik itu Islam hanya pada zahirnya saja, tapi batinnya, hatinya adalah kafir. Sebagaimana dalam banyak ayat kita temukan, salah satunya adalah ayat ini. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam fawailun, sementara yang berhak diancam wail ini adalah orang-orang kafir, berarti orang-orang munafik adalah orang-orang kafir. Demikian juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tadiru, janganlah kalian itu beralasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah iman kalian. Ini Allah bicara kepada orang-orang munafik. Nah, ini menunjukkan bahwa orang munafik betul-betul adalah orang kafir. Baik, kita bicarakan per ayat. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan adalah dia semau gue berbuat kepada orang lain, berbuat zalim, tidak peduli
bahwasanya nanti akan dibalas atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita biasa zalim kepada orang tanpa peduli, tanpa memperhatikan hak orang lain, ini berarti sebenarnya kita termasuk orang-orang yang tidak percaya hari pembalasan. Mungkin kita mengatakan saya percaya ada surga, ada neraka, tapi buktinya kita mendolimi orang, ngambil harta orang, ngambil barang milik orang, mendolimi orang, menuduh orang, mengejek orang dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda dia tidak betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada akhirat. Karena kalau yakin kepada akhirat, kenapa kita berani mengambil harta milik orang padahal nanti akan menyebabkan kita sengsara dalam api neraka? Ada orang muslim, sininya hitam karena banyak sujud misalnya, tapi suka main tuduh sana sini, dituduh, sesama kaum muslimin dituduh, kelompok pengajian yang lain dituduh. Itu sebenarnya sikapnya menunjukkan dia nggak percaya sama hari kiamat. Kenapa? Kalau percaya, coba baca sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, "Waman qala fi mu'min," barang siapa yang mengatakan tentang orang beriman, "ma laisa fihi," sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti nuduh, fitnah, askanahullahu radghatal khabal, Allah akan memasukkan dia pada radghatal khabal, yaitu nanah-nanah yang ada di neraka, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari tuduhan tersebut. Walaysa bi kharij, padahal enggak bakal bisa keluar karena sudah terlanjur. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, ini berarti kan sebenarnya enggak beriman. Karena itu Nabi pernah mengatakan apa? Ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang imannya hanya di lidahnya saja, mengatakan saya beriman, walam yadkhulil imanu qalbah, tapi iman belum masuk dalam hatinya, sehingga apa? La taghtabul muslimin, janganlah kalian itu menggunjing umat Islam. Jadi biasa menggunjing umat Islam ini menunjukkan dia imannya belum masuk hati. Menuduh umat Islam ini berarti hatinya ini belum berisi iman. Iman hanya dalam mulutnya saja. Karena itu sebenarnya sekarang ini banyak orang yang tidak beriman, hanya muslim saja, yaitu imannya hanya di lidah, tapi sebenarnya hati belum ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak usah melihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri aja. Apakah kita termasuk orang-orang yang begitu itu, imannya hanya di lidah, tapi suka main dolim kepada orang lain, suka main tuduh kepada orang lain, suka mengambil harta orang lain, hanya orang lain. Nah, kalau begitu berarti sebenarnya kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aibnya orang lain, aibnya umat Islam. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, siapa yang mencari-cari aibnya orang muslim, tatabba'allahu auratah, Allah akan cari-cari aibnya. Wa man tatabba'allahu auratah, siapa yang Allah cari aibnya, yafdhahu walau fi jawfi baiti, Allah akan permalukan dia meskipun dia berada di dalam tengah-tengah rumahnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud sahih. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya berulang-ulang saya mengatakan kalau ada orang nuduh kita ini pengajian sesat dan sebagainya, enggak usah digubris. Diam saja lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita menggubris, ini berarti kita memberikan kesempatan kepada setan untuk ikut campur. Yang membuat umat Islam perang, tengkar, ini adalah setan. Ada kelompok tidak senang dengan kelompok kita, sama-sama kelompok pengajian, sama-sama jenggotan, sama-sama batu ireng, sama-sama cingkrang, sama-sama gamisan, sama-sama istri bercadar. Tapi karena tidak suka akhirnya nuduh kelompok kita misalnya, nggak usah digubris. Apa tujuannya kita menggubris mereka? Apakah karena kita ini kurang amal sehingga menggubris mereka? Nggak perlu dipedulikan. Udah cukup, kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah, lanjut terus. Ungkapan orang Indonesia perlu kita ingat-ingat. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan mereka jadi anjing, kita jadi kafilah saja. Lanjut terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, Allah mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ini orang tidak percaya hari pembalasan, akhirnya dia mendolimi anak yatim. Padahal kalau dia ngerti hari pembalasan, dia pasti tidak akan mendolimi anak yatim, malah justru dia akan memberi kepada anak yatim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Atuhibbu ayyalina qalbuk?" Apakah kamu senang kalau hatimu jadi lembut? Wa tudrik hajatak, dan kamu mendapatkan hajat-hajatmu.
irhamil yatim, rahmati anak yatim, wamsah ra'sah, usap kepala si yatim, wa at'imhu min ta'amik, kasih makan anak yatim, yalin qalbuk, hatimu akan lembut, wa tudrik hajatak, hajatmu semua akan tercapai. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, siapa yang pengen hajatnya semua tercapai, ini kuncinya. Anak yatim disayang, dikasih makan, diusap kepalanya, dia pasti akan dapat hajat-hajatnya semuanya. Kemudian Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menghasung untuk memberi makan kepada orang miskin. Bahkan orang-orang kafir mengatakan anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kenapa kami harus memberi makan kepada orang-orang yang kalau Allah mau pasti Allah kasih makan dia. Jadi orang-orang kafir itu hidupnya egois banget. Yang penting kaya untuk saya sendiri. Orang lain miskin biarkan saja. Kenapa? Karena toh kalau Allah mau pasti Allah kasih makan. Yang menciptakan mereka kan Allah. Ya yang tanggung jawab Allah dong. Jangan kita disuruh untuk memberi makan mereka. Nah itu pemikiran orang kafir kayak begitu. Gak bisa mikir yang benar. Mestinya kita bisa mikir yang benar. Ini harta diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk diri kita sendiri, tapi harta diturunkan oleh Allah untuk semuanya bersama. Hanya Allah memberikan kepada seorang lebih banyak supaya dia mendapatkan kesempatan berbagi, mendapatkan pahala. Kita sudah dikasih oleh Allah harta banyak, senang kita kan? Nah, maka kesenangan ini hendaklah dibagi kepada orang lain, berikan kepada yang membutuhkan. Minimal keluarkan zakat sesuai dengan kewajiban, jangan dikurangi sama sekali. Ini sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban kita dalam masalah harta kita. Orang-orang kafir mereka tidak mau mengeluarkan zakat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka orang-orang musyrik yang mereka tidak mengeluarkan zakat dan mereka kepada akhirat mereka kafir. Surah Fussilat ayat 6 dan 7. Kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin, binasa orang-orang yang salat. Yang dimaksud orang salat bukan orang-orang mukmin, tapi maksudnya adalah al-munafiqun, orang-orang munafik sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Taunya dari mana bahwasanya orang-orang yang salat yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik? Taunya dari ayat-ayat setelahnya, Pak. Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai dari salat maksudnya gimana? Lalai dari salat ini bisa lalai keseluruhan, bisa lalai sebagian. Lalai keseluruhan berarti enggak mau salat. Yang KTP-nya Islam, ya, tertulis agama Islam tapi enggak pernah salat, nah ini termasuk kena ini. Ang salatihim sahun. Mereka lalai dari salat total, tidak mau salat. Atau mereka itu lalai dari bagiannya salat. Salat tetap dilakukan, tetapi tidak pernah tepat waktu. Salat asar sudah jam 5:30, salat duhur sudah jam 3, salat maghrib pas adzan isya. Nah itu adalah salatnya orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan bagaimana salatnya orang munafik. Perhatikan betul-betul karena saya khawatir ada umat Islam masuk di sini. Rasulullah SAW mengatakan tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Bagaimana? Yajlisu yarqubu syamsa, dia duduk menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, ketika matahari sudah mulai tenggelam, qama, dia baru bangkit untuk salat. Fanaqaraha arba'an, lalu dia salatnya dengan mematuk, maksudnya saking cepatnya, 4 rakaat. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak ingat kepada Allah dalam salat itu kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Saya khawatir orang-orang yang biasanya salat tarawih 23 rakaat 7 menit, saya khawatir termasuk salatnya orang munafik. Memang di sini salatnya orang munafik sifatnya 2, okay? Pertama, dia menunggu sampai habis waktu. Idza kanat baina qarnai syaitan, ketika matahari sudah mulai tenggelam baru mereka salat. Nah, ini ciri-ciri salatnya orang munafik. Salatnya tidak tepat waktu. Ciri yang kedua adalah fanaqaraha arba'an. Salatnya cepat seperti mematuk, seperti ayam mematuk jagung itu, saking cepatnya. Nah, saya khawatir mereka-mereka yang salat seperti itu, mereka digolongkan munafik karena menyerupai orang-orang munafik. Nauzubillahi min syarri dzalik. Karena itu jangan sekali-kali kita tertarik terhadap
perkara-perkara bid'ah seperti itu. Enggak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat 23 rakaat 7 menit enggak ada dalilnya sama sekali. Bahkan dalilnya menyatakan bahwa itu salat yang tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan tumakninah. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Di sini Allah mengatakan an artinya dari. An salatihim sahun. Lalai dari salat. Allah tidak mengatakan fi yang artinya dalam. Karena itu ada seorang ulama namanya Atha bin Dinar, dia mengatakan alhamdulillah yang telah mengatakan an salatihim, tidak mengatakan fi salatihim. Karena kalau Allah mengatakan fi salatihim, berarti terjemahnya orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya lalai, lupa di dalam salat. Nah, kita kena semua ini, Pak. Pernah enggak, Pak, kita dalam salat lupa? Oh, sering malah. Salat kemudian wah pirang rakaat lagi. Nah, gara-gara mikir yang lain. Itu sering manusia seperti itu. Nah, makanya ini Atha bin Dinar ini seorang ulama, dia mengatakan alhamdulillah kok ya ayatnya bukan fi salatihim tapi an salatihim, sehingga kita enggak termasuk mereka. Maka kita sholat kadang-kadang buyar pikirannya gara-gara mikir sesuatu, karena mendengar bunyi HP dan sebagainya misalnya, tiba-tiba berubah pikirannya dan sebagainya. Nah, ini biasa seperti ini manusia, tapi yang penting jangan dijadikan sebagai kebiasaan atau adat nih. Kalau sudah mulai ingat lagi, sadar lagi, kembalikan ke kekhusyuan lagi. Karena kalau mengikuti hal tersebut itu dikhawatirkan termasuk an sholatihim sahun. Allah mengatakan alladzina hum yuraun, salatnya riya, yaitu pengen dilihat orang, sebagaimana pada surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka salat, malas salatnya. Yuraunan nas, riya kepada manusia, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang riya yaitu beramal supaya dilihat orang, nanti di hari kiamat dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mempermalukan? Allah akan mengatakan siapa yang dulu beramal di dunia karena seseorang, silahkan minta pahala kepada orang tersebut. Kamu beramal untuk siapa? Untuk mertua. Nah, sekarang cari mertuamu, cari pahala, minta pahala dari mertua. Kenapa kamu rajin sholat tahajud waktu itu? Karena supaya lamaranmu diterima. Nah, sekarang kamu minta pahalanya kepada calon istrimu sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza kana yaumul qiyamah, kalau nanti datang hari kiamat, nada munadin, akan menyeru seorang penyeru. Ini tampaknya malaikat. Man amila amalan li ghairillah, siapapun yang beramal karena selain Allah, falyatlub thawabahu mimman amilahu lah, hendaklah dia minta upahnya atau pahalanya kepada orang yang dulu dia beramal untuknya. Karena itu kita jangan riya, karena riya adalah sifatnya orang-orang munafik. Kemudian sifatnya orang munafik yang lain adalah wayamna'unal ma'un. Mereka mencegah barang-barang yang biasa dipinjamkan antar manusia. Misalnya gergaji, kapak, palu, sapu, napa malih, macam-macam nggih. Alat-alat rumah tangga yang biasanya dipinjamkan antar manusia, tapi dia terlalu pelit sehingga dipinjami enggak mau. Pinjam motornya ora oleh, padahal nganggur motornya 2. Pinjam sepedanya nggak boleh, padahal sepedanya nggak ada masalah kalau dipinjam, tidak lagi rusak. Nah, ini berarti sifatnya orang munafik. Maka sifatnya orang beriman harus sebaliknya. Bagaimana sifatnya orang beriman? Gampangan dipinjam. Saya ulangi lagi, sifatnya orang beriman adalah apa? Gampangan dipinjam. Kita punya apa? Punya motor, motornya 2, 3, 4, kita biasa pakai 1, tetangga kita butuh, pinjam, kasih. Kita punya mobil, tetangga kita banyak yang nggak punya mobil, mereka pinjem karena emang nggak punya. Kalau harus bayar kepada Goker, misalnya Gojek, nanti mahal harganya. Mereka bukan orang-orang yang kaya, mereka pinjem pada mobil kita, kasih aja udah. Yang penting kita tahu bahwa dia bisa pakai, itu aja. Kalau nggak bisa pakai, jangan dipinjemi, malah remuk nanti mobilnya. Tapi dia bisa pakai, pinjemkan. Ini sifatnya orang beriman. Karena itu bahagialah kita kalau kita memiliki sifat gampangan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan samhan. Allah merahmati orang yang gampangan. Gampangan ketika apa? Idza ba'a, ketika menjual gampangan. Wa idza ishtara, ketika membeli juga gampangan. Wa idza qada, ketika menagih hutang juga gampangan. Ini tidak harus dalam 3 hal ini. Maksudnya dalam muamalah semuanya gampangan.
dipinjemi gampangan, pokoknya gampangan. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang beriman yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entengan hatinya, diminta untuk ngantar ke sana kemari. Udah, saya punya kesempatan, nggak apa-apa saya antar, daripada panjenengan naik bis nanti malah tidak sampai-sampai, malah susah. Udah saya antar saja, misalnya di Cangking karena sama-sama tujuannya ke arah utara misalnya. Ini gampangan seperti ini sifatnya orang-orang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu." Barang siapa yang menyenangkan hatinya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan menyusahkan dia dosa-dosa yang dia lakukan, fadzalikal mu'min, maka itulah orang-orang yang beriman betul-betul. Mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah sifat gampangan, termasuk orang-orang beriman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik